Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran Ibu Ilvi Intansari MPD. Pada kesempatan kali ini saya Neneng Nurul Hijriah dengan NIM 250302016 akan mempresentasikan materi tentang teori belajar sosial dan penerapannya pada siswa sekolah dasar. Sebelum memasuki ke pembahasan utama, adapun tujuan pembelajaran dari presentasi ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar teori belajar sosial Albert Bandura dan konsep resiprokal determinisme. Yang kedua, menganalisis 4 fase proses belajar observasional pada anak SD. Yang ketiga, merancang penerapan strategi pembelajaran dan pembentukan karakter di sekolah dasar berbasis modeling. Teori belajar sosial ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Albert Bandura pada tahun 1977 sebagai bentuk pengembangan sekaligus jembatan dari teori behaviorisme yang sudah ada sebelumnya. Inti dari teori ini menekankan bahwa proses belajar pada manusia terjadi melalui pengamatan atau observasi, peniruan atau imitasi, serta interaksi sosial yang konstan dengan lingkungan sekitar. Bandura meyakini bahwa manusia pada dasarnya belajar dari apa yang mereka lihat dan alami secara langsung dalam konteks sosial dan lingkungan nyata. Dalam konsep dasarnya, Albert Bandura menjelaskan bahwa individu belajar membentuk perilaku baru melalui hubungan timbal balik yang saling memengaruhi secara dinamis antara faktor internal kognitif diri sendiri, perilaku yang ditunjukkan, dan lingkungan sekitar. Sebuah konsep yang dikenalkan dengan istilah resiprokal determinisme. Proses belajar pengamatan ini berjalan melalui 4 fase yang sangat terstruktur. Selain 4 fase tersebut, Bandura juga menjelaskan 3 jenis model pembelajaran. Yang pertama, live modeling atau model langsung, perilaku nyata guru atau teman sekelas yang diamati langsung. Yang kedua, symbolic model. Ini adalah karakter dalam buku cerita, video edukasi, film, atau pahlawan nasional yang menginspirasi siswa. Yang ketiga, verbal instruksional model, yaitu petunjuk atau arahan bertahap dari guru. Selain itu, pembelajaran sosial ini berdampak langsung pada self-evaluasi atau efikasi diri pada siswa SD. Ketika siswa melihat temannya berhasil menyelesaikan tugas, kepercayaan diri siswa lain akan meningkat untuk mencoba hal yang sama. Fase pertama adalah attention atau perhatian, di mana siswa harus fokus mengamati figur model yang ada di depannya. Misalnya, ketika seorang siswa fokus memperhatikan cara gurunya membaca sebuah teks dengan penuh ekspresi. Fase kedua adalah retention atau mengingat, di mana siswa akan menyimpan kode visual atau informasi verbal dari perilaku yang diamatinya ke dalam memori kognitif mereka. Fase ketiga adalah reproduction atau meniru, di mana siswa mencoba mempraktikkan sendiri tindakan motorik tersebut berdasarkan ingatan yang disimpan. Dan fase terakhir adalah motivation atau dorongan, yang adanya motivasi internal maupun eksternal seperti pujian ataupun kepuasan pribadi yang mendorong siswa untuk terus mempertahankan atau meningkatkan kualitas perilaku baru tersebut. Dalam konteks sekolah dasar, guru memegang peran yang sangat sentral karena menjadi figur model utama yang paling sering diamati dan ditiru oleh siswa. Guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar materi akademis, tetapi juga sebagai teladan perilaku positif, motivator yang membakar semangat belajar, fasilitator interaksi sosial yang sehat di kelas, memberi penguatan berupa apresiasi, sekaligus membentuk budaya kelas yang kondusif. Strategi penerapan konkretnya di kelas dapat dilakukan dengan cara memberikan demonstrasi nyata sebelum menyuruh siswa praktik, seperti mencontohkan langsung sikap disiplin dan sopan santun. Guru juga bisa menerapkan metode pembelajaran kelompok dan tutor sebaya agar siswa yang lebih paham dapat menjadi model bagi teman sejawatnya. Menggunakan metode bermain peran serta memberikan reward atau penghargaan langsung pada setiap perilaku positif siswa. Implikasi nyata dari penerapan teori belajar sosial ini memberikan dampak positif yang sangat signifikan pada perkembangan siswa sekolah dasar
yang mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Melalui metode ini, kemampuan siswa dalam bekerja sama di dalam kelompok akan meningkat. Karakter positif seperti kejujuran dan tanggung jawab dapat terbentuk dengan lebih natural. Rasa percaya diri siswa dalam belajar akan semakin tumbuh, serta keterampilan komunikasi efektif mereka akan berkembang dengan baik. Sebagai contoh kegiatan konkret di kelas SD, guru dapat mendemonstrasikan cara membaca dengan intonasi yang benar, lalu meminta siswa bergiliran maju untuk menirunya, serta merancang diskusi kelompok kecil agar terjadi proses saling mengamati yang diakhiri dengan sesi presentasi dan refleksi bersama. Sama seperti teori lainnya, teori belajar sosial ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihannya adalah membuat pembelajaran terasa jauh lebih nyata dan kontekstual bagi anak usia SD. Karakter anak lebih mudah dibentuk melalui contoh konkret, serta mampu memicu motivasi belajar siswa secara efektif. Namun, kekurangannya adalah resiko tinggi siswa meniru perilaku negatif jika model di sekitarnya menampilkan contoh yang kurang tepat. Teori ini juga sangat bergantung pada konsistensi perilaku yang ditunjukkan oleh guru ataupun orang tua, serta dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan observasi dan fokus memori yang dimiliki oleh masing-masing anak. Sebagai contoh studi kasus real di sekolah dasar, kita bisa melihat kebiasaan sehari-hari di mana seorang guru selalu secara konsisten memungut sampah di tempatnya sebelum pembelajaran dimulai, tanpa pernah sekalipun mengeluarkan kalimat perintah kepada siswanya. Setelah beberapa minggu berjalan, sebagian besar siswa secara otomatis akan ikut membuang sampah di tempatnya tanpa perlu diperintah lagi. Melalui analisis teoritis Bandura, hal ini membuktikan bahwa telah terjadi proses modeling, di mana pengamatan berulang yang dilakukan siswa berhasil membentuk retensi memori yang kuat, sehingga perilaku positif tersebut mengkristal menjadi sebuah kebiasaan nyata melalui peran guru sebagai model utama perilaku sosial di kelas. Sebagai akhir dari pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa teori belajar sosial memberikan landasan yang sangat penting dalam memahami bagaimana siswa sekolah dasar belajar melalui pengamatan, peniruan, dan interaksi sosial di dalam lingkungan kelas mereka. Melalui teori ini, kita memahami bahwa belajar bukan sekedar proses transfer ilmu secara lisan, melainkan proses penyerapan visual dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, lingkungan belajar yang sehat dan suportif terbukti berpengaruh mutlak pada pembentukan karakter siswa. Karakter penerapan teori ini dilakukan secara efektif dan konsisten oleh guru sekolah dasar yang mampu memosisikan dirinya sebagai model utama. Maka kualitas hasil belajar akademis sekaligus pembentukan karakter positif siswa dapat meningkat secara signifikan demi masa depan mereka. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.